Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Molyandari, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknik Sipil UTP Surakarta. Adapun nama mata kuliah tersebut adalah Rekayasa Irigasi. Mata kuliah Rekayasa Irigasi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang di dalamnya akan ada tugas terstruktur. Mata kuliah Rekayasa Irigasi akan mengajarkan kepada mahasiswa mengenai tujuan, sistem, dan hierarki jaringan irigasi, kemudian bagian-bagian bendung, perencanaan layout irigasi, tahapan dalam konsep perencanaan jaringan irigasi tingkat dasar, analisis kebutuhan air irigasi, analisis ketersediaan air irigasi, analisis imbangan air irigasi, desain saluran irigasi, dan pengecekan keamanan saluran tersebut, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Irigasi akan dibagi menjadi 6. Yang pertama, mahasiswa akan menyetujui kontrak belajar, dalam hal ini adalah RPS, dan mampu memahami tujuan, sistem, dan hierarki jaringan irigasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagian-bagian bendung, mampu mengklasifikasikan bagian-bagian bendung di suatu lokasi, dan mampu memahami perencanaan layout irigasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahapan dalam membuat konsep perencanaan jaringan irigasi tingkat dasar dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut pada suatu daerah irigasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan air irigasi, ketersediaan air irigasi, dan imbangan air irigasi di suatu daerah irigasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mendesain saluran irigasi dan mengecek keamanan dari desain saluran irigasi tersebut. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep operasi jaringan irigasi dan mampu mengaplikasikan pemeliharaan jaringan irigasi. Sesuai dengan CPMK tersebut, maka akan ada 9 bahan kajian, yaitu yang pertama pendahuluan, dalam hal ini adalah tujuan, sistem, dan hierarki jaringan irigasi. Yang kedua, bagian-bagian bendung, dalam hal ini adalah bangunan utama, bangunan pengatur, dan juga bangunan pelengkap. Yang ketiga adalah perencanaan layout irigasi. Yang keempat, perencanaan jaringan irigasi tingkat dasar. Yang kelima, analisis kebutuhan air irigasi. Yang keenam adalah analisis ketersediaan air irigasi. Yang ketujuh adalah analisis imbangan air. Yang kedelapan adalah desain saluran irigasi dan pengecekan keamanannya. Yang kesembilan adalah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Sesuai dengan bahan kajian tersebut, maka sistem pembelajaran yang akan saya pakai selain ceramah dan tutorial, nantinya akan ada video pembelajaran yang berasal dari instansi lain, seperti misal dari Dinas PSDA ataupun dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ataupun dinas terkait lainnya. Selain itu, pembelajaran kami nanti akan bersifat pembelajaran kolaboratif ataupun pembelajaran berbasis proyek, yang nantinya keseluruhan materinya akan saya share di Google Classroom. Google Classroom ini akan difasilitasi oleh Fakultas Teknik. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang akan dipakai adalah metode active learning. Maksud metode active learning adalah
Selain dosen yang melakukan ceramah ataupun kuliah, nantinya mahasiswa juga harus aktif dalam perkuliahan ini. Nah, keaktifan tersebut bisa berupa diskusi kelompok ataupun interaksi dari mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Diharapkan adanya interaksi ini akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Adapun untuk sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah 30% tugas, 35% adalah UTS, dan 35% adalah UAS, di mana untuk kehadiran mahasiswa minimal 75%. Berikut adalah salah satu contoh perkuliahan mata kuliah rekayasa irigasi pada pertemuan kedua yang membahas mengenai bagian-bagian dari bendung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya. Masih. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya. Kita masuk di mata kuliah rekayasa irigasi. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Oke ya. Jadi kita review sejenak dulu. Ya, ada bendungan dan juga bendung. Mungkin ada yang mau jawab perbedaan bendungan dengan bendung? Saya dulu. Oke. Kalau bendungan itu gunanya buat menampung air, sedangkan kalau bendung itu menaikkan elevasi muka air. Iya, benar ya. Jadi kalau bendungan itu dia posisinya kalau dia itu ada aliran air di sini, ini di bendung. Posisinya itu nanti dia akan jadi di arah sungai barunya. Tapi kalau nanti dia itu bendung saja, itu nanti dia hanya menaikkan muka air, simbolnya juga beda ya. Jadi kalau bendungan itu dia simbolnya segitiga. Kalau bendung itu dia simbolnya seperti ini. Jadi nanti alur sungainya dia yang di hulu dan di hilir itu nanti dia tidak akan berbeda karena hanya elevasinya saja yang dinaikkan. Itu ya, paham ya? Paham ya? Itu pelajaran kemarin harusnya bisa semua ya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran di pertemuan kedua, yaitu untuk CPMK-nya itu nanti kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari bendung. Kemudian yang kedua itu mengklasifikasikan bagian-bagian dari bendung, dan yang ketiga nanti mampu memahami perencanaan layout irigasi. Nah, yang mau kita bahas hari ini nanti kita fokusnya hanya untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari bendungnya, ya toh. Jadi nanti ada 3, yaitu bangunan utama, bangunan pengatur, dan bangunan pelengkap. Ya. Nah, selanjutnya ya kita lihat dulu ini ada video. Ya. Nanti silakan poin-poin pentingnya kalian catat ya. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan pertanian. Pertama-tama, air dari sungai akan dibentuk oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai, akan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai, saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap bendungan terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan
pencegahan masuknya benda padat dan dasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan menuju pada dukungan bagi sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi mengalirkan air dari saluran sekunder atau primer ke kotak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi bersatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan kelima adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penambahan saluran muatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang kali bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau penguap melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk memudahkan dalam inspeksi di saluran saluran irigasi atau penguap, atau untuk memudahkan dalam inspeksi dengan jalan malam, atau untuk pengembangan lalu lintas. Walkway adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan aturan distribusi tata jaringan air yang baik, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusia agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Ya, ini sumbernya dari Dinas SDA Jawa Barat ya. Jadi kita belajar video dari dinas ya mengenai itu. Nah, jadi apa yang dapat kalian ambil dari video tadi dari maksud irigasi? Irigasi itu apa? Ayo, irigasi. Upaya untuk pengelolaan airnya itu diambil dan juga nanti didistribusikan ya. Jadi nanti kalau irigasi ya, yaitu nanti kita mau menyediakan air sampai kita nanti untuk mengatur airnya ya. Jadi dalam hal ini nanti kita mau belajar bagaimana caranya kita menyediakan air dari sungai dengan cara dibendung. Kemudian kita masuk ke internnya untuk mengatur airnya ya, supaya nanti kalau tidak diatur itu kan nanti bisa salangnya itu gede ya kalau tidak ada pengaturan. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan ini kita ya. Jadi ada yang mau jawab pertanyaan nomor 1 ya. Sistem irigasi apa yang sering dipakai di Indonesia? Terus kemudian jelaskan tahapan-tahapannya ya. Jadi tadi kan kalian sudah lihat video ya. Nah, sistem irigasi apa yang sering dipakai di Indonesia? Oke, kita ya. Sistem irigasi permukaan, yaitu dengan mengambil air dari air sungai, kemudian dibendung dan dialirkan ke lahan sekitarnya. Ya, jadi itu dari Diva, betul ya. Jadi kita seringnya itu pakai irigasi permukaan ya. Ini gambarnya salah satu bendung, dia diambil dari atas ya. Ini ada mercunya,
Nanti yang di sini itu dia pembilas dan yang di sana itu dia inteknya ya. Nah tahapannya seperti apa ya, airnya dibendung dulu, airnya itu nanti ada bendung, terus nanti dia muka airnya naik, berarti kan airnya ada di bendung tersebut di bagian bulunya. Nah nanti setelah itu dia akan dialirkan ke yang namanya bangunan intek. Bangunan intek itu biasanya ada di kanan atau di kiri. Nah kemudian air yang telah masuk di bangunan intek itu baru disalurkan ke saluran irigasi. Nah di saluran sendiri ya, nanti kita kalau di sistem irigasi kita itu biasanya ada 3, bisa pakai gravitasi, pompa, ataupun pakai pasang surut. Kalau sistem gravitasi ya itu nanti berarti dari yang titik tertinggi ke titik terendah. Kalau pakai pompa itu berarti nanti kita pakai alat ya, jadi kita nanti menggunakan pompa. Nah di situ ya itu nanti kita butuh biaya eksploitasinya besar. Sedangkan kalau irigasi pasang surut otomatis nanti dia akan berdampak atau terdampak dari pasang surut air lautnya ya. Jadi itu ada sistem irigasi di kita ya, itu ada 3. Tapi yang sering dipakai tadi berdasarkan video kita pakainya yang irigasi permukaan ya. Oke, kemudian yang kedua, bangunan apa yang ada pada badan bendung? Saya Bu. Oke, fungsi ya. Jadi ada 2 Bu, yaitu bangunan penguras dan juga bangunan intek. Oke ya, jadi ada 2 bangunan ya, bangunan penguras dan juga bangunan intek atau bangunan pengambilan. Nah ini kalau kalian lihat, ini adalah tubuh bendungnya atau mercu bendung. Nah di sini itu dia adalah bangunan penguras, posisinya nanti dia akan sejajar ya dengan tubuh bendungnya. Kemudian akan ada yang belok ya, jadi gambarannya itu misal ini bendung, nah ini di bendung. Nah nanti posisinya yang bangunan penguras itu di sini. Nah intek itu nanti dia akan ada di sini ya. Jadi dia sedimennya itu ke sini, nanti airnya yang sudah bersih itu nanti dia akan belok ke sini. Gambarannya seperti itu ya. Ini yang di bagian hilir dari inteknya. Ini bendung Jejero itu dia lokasinya ada di Magetan. Nah, oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita langsung ke soal ketiga. Ada bagian-bagian dari bendung tadi dulu ya. Jadi ini ada tubuh bendungnya atau mercu bendung. Di bawahnya itu ada peredam energi. Ini itu tadi yaitu bangunan pembilas atau pembuang ya. Biasanya juga ada papan duga air. Papan duga air ini fungsinya untuk penggunaan letting curve. Dari ketinggian air nanti bisa tahu debitnya berapa. Nah, oke. Terus kemudian ya ini gambaran dari tampak atasnya ada bangunan pembilas, intek hilir, ada intek yang di hulu, pintu pembilas dilihat dari hulu juga, dilihat dari hilir itu pintu pembilas mesti kelihatan. Jadi ini yang dimaksud pembilas itu. Paham ya? Oke, ke soal ketiga ya. Apa saja komponen bangunan penunjang yang ada pada video tersebut? Ini bisa dijelaskan secara singkat. Saya Bu. Oke. Tadi ada 10, yaitu bangunan bagi, bangunan sadar, bangunan sempur, bangunan terjun, bangunan berlimpah, bangunan palang, gorong-gorong, jembatan, got miring, dan bangunan suplesi. Ya, itu bagian-bagian dari bangunan penunjang yang ada di video ya. Sebenarnya bangunan penunjang itu nanti masih ada banyak ya. Salah 10-nya itu yang ini tadi ya. Ada bangunan bagi sampai bangunan suplesi. Gambarannya seperti apa? Nah ini tadi ukur atau bangunan ukur, dia bentuknya ini kebetulan trapesium. Kemudian ini ada talang. Nah ini salah satu contoh dari got miring itu gambarannya seperti ini. Nah itu bagian dari bangunan penunjang atau nanti sering kita istilah lainnya itu bangunan pelengkap ya. Oke, ke soal 4 ya. Jadi pelengkap dilakukan pengaturan distribusi tata jaringan irigasi. Jelaskan secara singkat apa saja untuk upaya yang dilakukan. Oke, Itu dulu untuk agar memenuhi kebutuhan air secara efektif di benak pertanian, dan upaya yang dilakukan dengan pengelolaan prasarana fisik, manajemen, ya. lembagaan pengelolaan irigasi, dan manajemen dan SDM-nya.
Ya, berarti upayanya itu dia ada 1, 2, 3, 4 ya, mulai dari mengelola prasarananya. Dalam hal ini prasarana yang dimaksud adalah prasarana fisik, berarti salurannya, kemudian manajemen, kemudian adanya kelembagaan pengelolaan irigasi. Dalam hal ini mungkin P3A-nya, IP3A-nya, terus kemudian SDM-nya ya. Sampai sini paham ya? Oke, pertanyaan ya. Oke, kita masuk ke bangunan penunjang tadi, yaitu contohnya ada saluran pembuang, ada bangunan pengukur debit, kemudian ada saluran pembuang dan juga pengukur debit di sana, gitu. Terus ini ada yang dimaksud tadi bangunan bagi sadap, dan juga ini kalau cuma satu kok di sini itu dia namanya bangunan sadap. Nah, ini sadap, ini bagi sadap, contohnya seperti ini. Jadi bangunan bagi sadap itu bisa 3, bisa 2. Tapi kalau pintu sadap itu dia cuma yang biru. Itu ada pertanyaan? Saya Bu. Oke. Kenapa bangunan pembilas atau penguras selalu berada di dekat bangunan intek? Iya. Jadi seperti yang digambarkan ini tadi ya. Ini kan pembilasnya. Pembilas itu kalau kalian lihat dari hilir, ya itu mesti langsung kelihatan. Nah, inteknya itu dia mesti agak nyerong, ini intek ya. Kenapa dia dibangunnya berdekatan ya? Karena aliran air itu nanti dia kan di sini. Ya. Di sini nanti kan dia bawa material, dalam hal ini mungkin sedimen, sampah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disaring di sini. Nah, jadi nanti kan dia akan lebih condong ke sini dibandingkan yang belok. Nah, maka nanti yang di sini ya, itu nanti tinggal aliran air yang bersih, sehingga salurannya ini nanti jadi terjaga karena tidak ada sedimennya. Nah, nanti biasanya kalau di intek itu juga nanti ada yang namanya bangunan penampung sedimen. Jadi walaupun di sini ada menyaring sedimen, yang di sini itu juga nanti mesti ada sedimennya. Oke, gitu ya. Oke, masuk ke refleksi ya hari ini ya. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Yuk, tadi kalian bisa ya. Terus apa aja bangunan utama Gendok? Terus apa saja jenis dari bangunan pengatur ada? Bangunan ada berapa jenis bangunan pelengkap? Banyak banget segini ya. Iya. Jadi ada mulai dari bangunan pelengkap itu dari bangunan ukur sampai nanti ada yang namanya bangunan terbangunan. Oke. Kalau begitu langsung tugas ya. Jadi sudah ada, silakan kalian pilih lokasi gunung, kan ini hidupnya sudah sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal milih, bisa ngambil di situ kalau misal di lokasi kalian tidak ada. Terus kemudian kalian identifikasi secara rinci, kemudian buat video presentasinya 15 menit, ya hanya 15 menit, jangan kelamaan ya. Kemudian video dapat berupa vlog atau yang lainnya sekreatif kalian. Nah, dasarnya nanti kalian bisa pakai buku modul ya. Buku modul ini ada di perpustakaan, jadi nanti kalian bisa pinjam di perpus gitu ya. Oke, sampai sini paham semua ya? Ya.